Bapak Ibu saudara sekalian, bisa dikatakan puncak acara dari sebuah kegiatan puja bakti adalah Dhammadesana. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengajak umat Buddha yang lain ke wihara. Pasti mereka menanyakan, siapa yang ceramah? Oh, yang ceramah si ini. Enggak ngantuk ceramahnya. Yang ceramah si itu. Enggak bulet-bulet. Yang ceramah si ini, yuk berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini banyak terjadi. Sebenarnya siapapun yang menyampaikan sebuah khotbah dhamma, cobalah diperhatikan. Kita mendapatkan 5 manfaat ini atau tidak. Dalam Dhamma Sawana Sutta yang ada pada kitab Suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 manfaat yang bisa didapatkan dari mendengar Dhamma. Apa 5 manfaat itu? 1. Asutang sunati. Jadi tahu apa yang sebelumnya tidak diketahui tentang ajaran Sang Buddha. Harus kita akui Bapak Ibu sekalian, umat Buddha itu minim literasi, minim membaca buku Dhamma. Pertanyaan, siapa di sini di antara Bapak Ibu sekalian yang enggak punya buku kitab suci Dhammapada? Yang enggak punya buku kitab suci Dhammapada? 2 orang, 3 orang, 4 orang. Cuma 4 orang yang enggak punya. Ya, berarti sebagian besar itu punya. Pertanyaan buat yang punya, dibaca enggak? Ya kan? Padahal itu dibagi cuma-cuma, dibagi gratis dari banyak penerbit. Ada dari Yayasan Dhammadippa Arama, itu sekitar tahun 90-an. Kitab suci Dhammapada. Ada dari Yayasan Samasayambu, ini baru-baru 3-4 tahun lalu lah. Kemudian ada dari Yayasan Bahusutta. Ada dari Ehipasiko Foundation, ada dari Depak, juga ikut menerbitkan kitab suci Dhammapada. Dan ternyata banyak umat Buddha memilikinya, namun tidak pernah dibaca. Bagus. Ya, nah, makanya kalau kita malas membaca, kita harus banyak mendengarkan khotbah Dhamma. Ya, malas baca Bante, ya dengarkan khotbah Dhamma. Baik itu secara langsung maupun melalui media sosial. Biar apa? Biar wawasan pengetahuan Dhamma kita itu semakin banyak, semakin luas, semakin meningkat. Banyak sebenarnya hal-hal yang belum kita ketahui sebagai umat Buddha. Ya, makanya karena malas membaca, maka harus banyak mendengar. Baik secara langsung maupun melalui media sosial yang ada
dalam genggaman tangan kita. Ya, saya nggak perlu sebutin media sosialnya apa ya, nanti dikira saya ngendorse. Ya meskipun Biku itu sebenarnya kan influencer juga. Iya kan? Biku itu influencer loh. Jangan dikira Biku itu nggak punya pengikut, punya. Iya. Ya. Nah, yang kedua, Sutang Pariodapeti. Mendengar kembali membuat kita semakin mengerti. Membuat kita semakin paham. Kadang memang suka ada umat yang komplain. Bante, kemarin waktu Bante ceramah di wihara sana saya hadir. Bante ceramahnya ini. Yang di wihara sekarang juga ceramahnya ini. Padahal nggak perlu komplain seperti itu. Kenapa? Karena belum tentu sekali kita mendengar langsung mengerti. Ingat semalam saya sudah menyampaikan. Pancawagia saja 3 kali mendengar Dhammacakkappawatana Sutta baru mengerti. Ya, apalagi kita. Coba kita perhatikan. Siapa yang dulu waktu sekolah berprestasi, dapat ranking? Mereka yang berprestasi di sekolah, ketika pelajaran di sekolah, mendapatkan ilmu baru. Di rumah mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Sehingga apa? Jadi paham, jadi mengerti. Ibu-ibu biasa suka masak. Makanya tidak jarang, kalau ada resep di majalah, di koran, suka di clipping, digunting. Kenapa? Pengen nyoba masaknya, kayak apa rasanya. Nah, pada saat mulai mencoba memasak suatu resep yang baru didapat, potongan resep itu ditempel di depan kompor, di dinding tempat kita masak. Ya kan? Kenapa? Butuh acuan, butuh pedoman. Kapan masukin garam, kapan masukin gula, kapan masukin mecin, kapan masukin cabai, bawang dan sebagainya. Karena butuh waktu, butuh proses. Ya kan nggak main semuanya diaduk, dimasuk-masukin aja. Nah, sekali begitu, 2 kali begitu, 10 kali masih begitu nggak? Enggak. Kenapa? Sudah hafal, sudah paham, sudah mengerti prosesnya. Ya, jadi perlu kita ini mengulang kembali apa yang sudah pernah kita dengar. Apa yang sudah pernah kita baca. Apa yang sudah pernah kita pelajari tentang ajaran Sang Buddha. Agar kita semakin paham, semakin mengerti. Yang ketiga, Kankang Wihanati. Karena semakin paham, semakin mengerti tentang ajaran Sang Buddha, maka ada yang berkurang. Ada yang terkikis dari pemahaman yang kita dapatkan ketika kita mendengar Dhamma. Apa yang terkikis? Keraguan-raguan tentang ajaran Sang Buddha. Ketika keraguan sudah semakin berkurang, ada yang meningkat. Apa yang meningkat? Keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Di dalam kitab komentar itu disebutkan, sebab umat Buddha meninggalkan Dhamma, beralih keyakinan. Ada 4. 1, tidak paham agama Buddha. 2, karena keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. 3, karena pandangan salah terhadap Buddha Dhamma Sangha. 4, karena tidak punya rasa hormat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi dengan mendengar Dhamma,
mendapat pemahaman benar, kita mengikis keraguan-raguan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Ini yang ketiga. Yang keempat, diti ujung karoti. Mendengar Dhamma mengubah pandangan salah kita ke arah pandangan yang benar. Kan semalam sudah dijelaskan prosesnya itu. Ya. Luar biasa, luar biasa. Seperti membalikan apa yang selama ini telungkup. Seperti menyalakan pelita di dalam gelap. Seperti menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Itu kan terjadi proses pengalihan pandangan, mindset, pola pikir dari yang tadinya keliru ke arah pandangan benar. Dan yang terakhir, manfaat dari mendengar Dhamma adalah citamasa pasidati. Pemahaman yang kita dapatkan, pengertian yang kita dapatkan, keyakinan yang meningkat dan pandangan benar akan membuat batin kita semakin tenang dan semakin bahagia. Ya, makanya cobalah diperhatikan ketika kita mendengarkan Dhamma, manfaat ini kita dapatkan atau tidak. Kita ulas yang keempat. Pandangan benar itu sangat penting untuk kita miliki sebagai umat Buddha. Kenapa? Karena di dalam khotbahnya yang lain Sang Buddha menyatakan sebagaimana fajar, pertanda terbitnya matahari. Ya, fajar itu warna keemasan, warna orange, warna merah, warna kuning di ufuk timur. Ya, sebagaimana fajar sebagai pertanda terbitnya matahari. Begitu juga pandangan benar sebagai pertanda munculnya jalan mulia berunsur 8. Ya, jalan mulia berunsur 8 itu menjadi jalan yang penting bagi kita umat Buddha. Kenapa? Karena jalan mulia berunsur 8 itu adalah jalan yang menuju pada akhir duka. Seperti apa pandangan benar? Bapak Ibu sekalian, di dalam Samaditi Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Majjhima Nikaya. Ada sebuah khotbah yang disampaikan oleh Bante Sariputta tentang pandangan benar. Saat itu Sang Buddha ada di Sawati. Ada sekelompok biku yang datang ke Sawati. Bante Sariputta mendatangi mereka. Di hadapan mereka, Bante Sariputta mengatakan, pandangan benar, oh para biku, pandangan benar. Apa oh para biku, pandangan benar itu? Para biku itu merespon, sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Apa kesannya? Respon para biku mengatakan demikian. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Apa kesannya? Kalau udah lama nggak ketemu, apa sih yang dirasain? Hah? Apa yang dirasain kalau udah lama nggak ketemu? Kangen, ya. Biku-biku ini kangen, udah lama nggak mendengar khotbah Dhamma dari Bante Sariputta. Sehingga mereka merespon demikian apa yang dikatakan oleh Bante Sariputta. Nah, Bante Sariputta kemudian mengatakan lagi, jika demikian,
dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang akan kukatakan. Ya, jadi pembicara meminta Bapak Ibu sekalian kepada pendengar untuk fokus memberi perhatian terhadap apa yang akan disampaikan oleh Bante Sariputa. Kan kadang-kadang Bapak Ibu suka tanya, kalau habis baca cerita Dhammapada Atthakatha, kok mendengar satu gata aja Bante bisa mencapai tingkat kesucian? Saya sudah puluhan kali mendengar khotbah Dhamma belum juga mencapai tingkat kesucian. Nah, inilah makanya fokus memberi perhatian terhadap khotbah yang disampaikan. Ya, kan kita sekarang badannya di sini belum tentu pikiran kita ada di sini kan? Ya kan? Belum tentu. Ya, sebentar kita mikirin apa, sebentar kita mikirin apa. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Mungkin lagi mikirin telur naik udah 40.000 1 kilo. Ya 40.000 ya telur ya 1 kilo ya. Hah? Oh per piring, bukan per kilo. Oh, tadi saya baca telur sudah naik 40.000 kayaknya tadi saya baca. Ya kan harus tahu fenomena yang terjadi keseharian di masyarakat. Ya. Ya makanya kalau mendengar khotbah itu diperhatikan. Kenapa? Karena khotbah itu nggak asal. Ada riset yang dilakukan ketika kita menyiapkan sebuah bahan, sebuah materi untuk khotbah. Ya, ada riset. Ini saya bawa contekan, itu tuh hasil riset saya itu. Kadang-kadang bukunya disiapin sampai 10 buku, dibolak-balik, mau ceramah apa. Ini saya besok diminta ceramah di Tarakan itu tentang pacaran beda agama. Karena audiensnya anak-anak remaja, SMP sama SMA. Tadi saya udah riset-riset. Ya, karena butuh riset. Kan gak asal ngomong kita itu kalau ceramah. Ya, butuh persiapan. Ya, makanya nggak gampang sebenarnya, apalagi menyampaikan dhamma. Kemudian mengoneksikan suta ini dengan suta ini, khotbah ini dengan khotbah ini, itu harus ketemu. Jadi jangan sampai nanti nggak ketemu. Endingnya gimana, awalannya gimana, isinya gimana. Itu kan sebuah khotbah yang baik. Ada prolog, ada isi, ada penutup. Dan intinya Bapak Ibu sekalian, kalau mendengarkan sebuah khotbah dhamma atau sebuah khotbah keagamaan, itu tujuannya persuasif. Tujuannya tuh membujuk kepada pendengar untuk mengikuti apa yang dikhotbahkan. Sales. Ya kan? Persuasif. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dari semalam saya khotbah, atau bantai-bantai lain yang khotbah, ini sudah malam keberapa? 16 ya? Sudah 15 kali khotbah Bapak Ibu dengar, coba diperhatikan. Pasti ketika khotbah keagamaan, itu semua persuasif motivasinya. Membujuk agar penganut agama mengikuti ajaran agama. Ya, nah itu. Dengarkan, perhatikan dengan baik apa yang kukatakan. Begitu kata Bante Sariputa kepada para biku yang hadir. Nah Bapak Ibu sekalian, apa itu pandangan benar? Dalam sutta ini, Bante Sariputa menyampaikan pandangan benar itu dibagi menjadi 2. Ada pandangan benar secara duniawi, ada pandangan benar di atas duniawi. Apa pandangan benar secara duniawi? 1.
Mengetahui yang tak bajik dan akarnya. Mengetahui yang bajik dan akarnya. Apa yang tak bajik itu? Membunuh itu tak bajik. Mencuri itu tak bajik. Berperilaku seksual yang salah itu tak bajik. Berbohong itu tak bajik. Menghasut, memprovokasi itu tak bajik. Berkata kasar itu tak bajik. Bergosip itu tak bajik. Punya niat jahat itu tak bajik. Berpikir serakah itu tak bajik. Memiliki pandangan salah itu tak bajik. Apa akar dari yang tak bajik? Akar dari yang tak bajik, Bapak Ibu sekalian, adalah loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Ada orang itu membunuh karena keserakahan. Ingin menguasai apa yang menjadi milik korban. Makanya sering terjadi kan, apa yang namanya kasus pencurian dengan kekerasan. Begal itu. Orang itu bisa membunuh karena kebencian. Tuh yang baru terjadi di Semarang itu kan lagi ramai kan kasusnya. Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Ya dicor, dimutilasi. Jadi jangan cuma ngamatin harga telur yang naik. Berita lain pun harus kita ketahui. Ya, bisa juga orang itu membunuh karena kebodohan. Nah, tidak jarang banyak di antara kita umat Buddha, ketika ada nyamuk sambil ngeprok, sabe sata bawantu sukitata. Semoga terlahir kembali di alam bahagia. Kebodohan batin. Saya ingin menyoroti tentang yang kelima. Kita masuk tahun politik. Hati-hati terhadap hasutan dan provokasi yang diedarkan melalui media sosial. Jangan gampang jari kita ini menyebarkan ulang. Coba lihat, coba periksa informasi yang kita dapatkan itu benar atau tidak. Sumbernya valid atau tidak. Perhatikan. Kan kadang-kadang emak-emak tuh gampang aja begitu dapat sebar lagi, begitu dapat sebar lagi. Enggak ditelaah isinya itu benar atau enggak. Ya, kita sebagai umat Buddha, bagian dari warga bangsa Indonesia, juga harus terlibat untuk proaktif menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan cara bagaimana? Ketika mendapat berita, simak baik-baik. Jangan asal sebar. Jangan asal repost. Jangan asal broadcast. Diulang. Kan banyak sudah. Ya, negara-negara itu menjadi perang saudara cuma gara-gara informasi palsu yang mudah disebarkan melalui media sosial. Makanya kita harus hati-hati, ya. Nanti kalau dapat informasi tentang siapa calon-calon yang akan berlaga di tahun depan, itu coba perhatikan sumbernya dari mana, benar atau enggak. Kalau memang itu palsu, cepet-cepet aja hapus. Enggak usah kita sebarkan ulang. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bajik? Tidak membunuh itu bajik, tidak mencuri itu bajik.
Tidak melakukan perilaku seksual yang salah, itu bajik. Tidak berbohong, itu bajik. Tidak menghasut, memprovokasi, itu bajik. Tidak berkata kasar, itu bajik. Tidak bergosip, itu bajik. Punya niat baik, itu bajik. Tidak serakah, itu bajik. Punya pandangan benar, itu bajik. Apa akar dari yang bajik? Akar dari yang bajik itu, Bapak Ibu sekalian, adalah aloba adosa amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Nah, coba kita perhatikan. 10 hal ini, yang bajik dan yang tak bajik, itu kalau kita singkat menerangkan tentang apa? Hukum karma. Ya kan? Dan akibatnya. Ya kan? 10 hal itu kan berkaitan dengan perbuatan melalui 3 saluran. Pikiran, ucapan, dan jasmani. Ya, berkaitan dengan hukum karma. Makanya dalam pandangan benar yang pertama, pandangan benar secara duniawi adalah kita sebagai umat Buddha hendaknya memiliki pandangan benar tentang hukum karma. Kama, sakata, samaditi. Sudahkah kita punya pandangan benar tentang hukum karma? Sudah? Hah? Sudah belum? Belum, bohong kalau sudah. Benar nggak kalau pagi kita mengucapkan kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami, ewang amehi abinhang pacawe kita bang. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Benarkah itu kita pahami dengan benar? Nah, benar nggak itu kita pahami dengan benar? Sudah? Belum. Bohong kalau sudah. Siapa yang pengen kaya? Siapa yang pengen kaya? Semuanya pengen kaya. Rutin nggak setiap hari berdana? Iya kan? Katanya sudah punya pandangan benar tentang hukum karma, yakin. Pengen kaya tapi nggak pernah berdana. Gimana? Iya kan? Bisa nggak? Pengen kaya tapi nggak pernah berdana. Nggak bisa. Ya kan? Kan kunci keberhasilan memperoleh kekayaan tidak cuma semata-mata dari usaha yang kita lakukan. Seberapa sering kita berdana itu kan memberi pengaruh. Ya, kan tidak jarang banyak umat Buddha juga pengen kaya, bukannya berbuat baik berdana, malah pergi ke tempat yang dianggap bisa memberi kekayaan. Ya kan? Ada nggak umat di Tanjung Selor yang pergi ke Gunung Kawi? Iya Tanjung Redep di Berau. Besok saya ke Tanjung Selor soalnya. Ya,
Kan masih ada yang kayak begitu ya. Masih ada. Banyak umat Buddha tradisional itu pengen kaya, memberi sedikit, mengharap banyak. Ada kelenteng nggak di Tanjung Redep ini? Ada. Ya. Kan banyak ya, motivasinya pengen kaya, tapi memberi sedikit, mengharap banyak di hadapan kongco. Ngasih jeruk 1 kilo, minta pengan 1 miliar. Nggak sesuai. Kan banyak yang kayak begitu. Jadi pengertian kita kan belum benar tentang hukum karma. Ya, kalau memang buahnya harus banyak, menanamnya juga harus banyak. Jangan cuma pengen buahnya banyak, menanamnya sedikit. Kan sudah jelas sesuai dengan benih yang ditabur, begitu buah yang akan dipetik. Sudah jelas kan? Tapi kenapa targetnya pengen kaya, berdananya jarang-jarang? Punya cetia di rumah ya? Punya cetia kan di rumah? Nah, pagi sore kan baca parita kan? Masukin. Sediain kotak dana dari kaleng susu, dari kardus sepatu. Ada kembalian, beli sayur, masukin dipakai buat berdana di rumah. Nanti seminggu sekali pas puja bakti dibuka, masukin kotak dana di wihara. Seminggu sekali dibuka, beliin nasi bungkus, kasih kepada mereka yang di pinggir jalan. Jadi dengan demikian kita menanam kebajikan terus-menerus secara kontinu. Rutinitasnya ada. Ya, ini. Kama sakata samaditi. Pandangan benar memahami hukum karma. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sampai ke 16 itu pandangan benar di atas duniawi. Kenapa? Karena mulai dari nomor 2 sampai nomor 16 itu dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Ingat-ingat ini. Ya. Apa yang kedua? Yang kedua itu adalah pandangan benar memahami makanan. Ahara. Makanan secara dhamma dianggap sebagai hal yang bisa memperpanjang proses kehidupan makhluk hidup. Di dalam Kumarapanha ketika Samanera Sopaka ditanya oleh Sang Buddha, apakah yang satu itu? Ekanama King Samanera Sopaka yang umurnya 7 tahun menjawab, Sabe sata ahara titika. Semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Nah, makanan di dalam agama Buddha itu ada 4 macam. Ada makanan materi, makanan jasmani, kabalingkahara, ya, yang sehari-hari kita makan, dan itu menjadi proses penopang perpanjangan kehidupan kita. Ya kan, kalau nggak makan kan bisa mati, ya kan? Angka kelaparan di dunia ini kan tinggi kan? Banyak mereka-mereka yang karena tidak mendapat makan harus meregang nyawa. Stunting kalau anak-anak gitu ya. Kasus stunting di Indonesia kan masih tinggi ya. Ya, belum lagi kasus-kasus masyarakat terkena busung lapar dan sebagainya. Nah, sehari-hari kita makan untuk menopang kehidupan. Kalau di sini kan populernya nasi kuning. Ya, itu untuk menopang badan jasmani kita. Nah, ada makanan mental, makanan batin.
Ada yang disebut dengan pasahara, makanan kontak. Ada yang disebut makanan kesadaran, winyanahara. Ada yang disebut makanan kehendak, mano sancetanahara. Makanan kontak. Berapa indria kita? Hah? 6. Benar, 6. Bukan 5. Ya, indria kita tuh ada 6. Jangan 5 lagi. Umat Buddha indrianya ada 6, bukan 5. Kalau 5 nanti kita ini mayat. Orang mati. Ada indria penglihat, pendengar, pencium, perasa, peraba, dan pikiran. Ya. Nah, indria-indria kita itu kontak dengan objeknya dalam keseharian. Ketika indria itu kontak dengan objek, pasti muncul kesadaran, reaksi yang ditimbulkan. Reaksinya bisa seneng, bisa tidak seneng, bisa biasa-biasa aja. Seperti sekarang, indria mata Bapak Ibu sekalian kontak nggak dengan objek? Lihatin apa? Melototin saya. Mata sipit melototin saya. Ya mungkin ada yang sedang memperhatikan saya. Mungkin ada yang sedang memperhatikan Buddha Rupang. Mungkin ada yang sedang memperhatikan tempat pemercikan. Ada yang sedang memperhatikan buah apel atau jeruk dan sebagainya. Nah, ada reaksi nggak dalam batin yang ditimbulkan? Apa reaksinya? Mungkin senang, mungkin juga tidak senang. Mungkin ada reaksinya, Bante ceramah lama banget. Kaki saya udah kesemutan. Ya kan? Bisa aja kayak gitu. Nah, reaksi ini bisa memperpanjang proses kehidupan kita di dalam samsara. Kenapa? Senang tidak senang. Ya kan? Kalau kita tidak suka sama seseorang, pasti timbul kebencian. Reaksi kebencian itu kan membuat kita berputar di dalam samsara. Senang, melekat, membuat kita berputar dalam samsara. Nah, makanya makanan ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Apa jalan untuk melenyapkan makanan? Hah? Jalan untuk melenyapkan makanan apa? Tahu makanan, sebab munculnya makanan, lenyapnya makanan, jalan untuk melenyapkan makanan. Apa jalan untuk melenyapkan makanan? Apa? Gak usah pakai lama. Jalan mulia berunsur 8. Jalan untuk melenyapkan makanan, kan tadi saya sudah bilang, makanan itu menjadi hal yang membuat kita memperpanjang proses kehidupan. Makanan jasmani memperpanjang proses kehidupan kita di dunia. Makanan batin, mental memperpanjang proses kehidupan kita di dalam samsara. Kalau kita berada dalam samsara sama dengan kita mengalami duka. Ya, makanya ingat jalan untuk melenyapkan duka itu apa? Jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, meditasi benar, perhatian benar. Ya. Di dalam sutta yang lain disebutkan realisasi dari jalan mulia berunsur 8 ini akan memunculkan 2 hal berikutnya. Apa? Samanyana, pengetahuan benar, dan samawimuti, kebebasan benar. Sebentar lagi Wesak kan ya? Sudah latihan nyanyi belum? Kan biasa ada kalau kita Wesakan kan nyanyi lagu Wesak Legend. Ya kan? Apa? Malam suci Wesak kan
pada bagian rap coba dinyanyiin. Tercapailah samyak nyata. Samyak nyata itu sama dengan samanyana. Cuma Bante Giri pakai bahasa Sanskerta. Ya, pakai bahasa Sanskerta. Coba kalau kita ke Bali, ke Buleleng, di situ banyak orang Bali asli itu beragama Buddha. Nah, ketika mereka membuat wihara, Bante Giri memberi nama Samyak Dresti. Apa itu Samyak Dresti? Samyak Dresti itu bahasa Sanskerta dari Samaditi. Ya, jadi ketika itu menjadi Sanskerta, Samyak. Ya, ini yang kedua, tahu makanan. Nah, yang ketiga, itu 4 kebenaran mulia itu sendiri. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan untuk melenyapkan duka. Nah, yang keempat sampai ke-15 itu adalah 12 paticca samuppada. Ada yang hafal 12 paticca samuppada? Awija pacaya, sangkara pacaya, winyana pacaya, nama rupa pacaya, salayatana pacaya. Tadi apa? Pasa. Nah, pasa pacaya, wedana pacaya, keinginan. Tanha pacaya, kemelekatan. Apa kemelekatan? Upadana pacaya, bawa pacaya, jati pacaya, jara marana. Ya, jadi nomor 4 sampai 15 itu diurut satu-satu dengan posisi yang kebalik dulu. Dibalik posisinya. Jara marana itu yang keempat. Usia tua kematian itu yang keempat. Nah, ini semua dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Seperti tadi nomor 2. Tahu usia tua kematian. Tahu sebab munculnya usia tua kematian. Tahu lenyapnya usia tua kematian. Tahu jalan untuk melenyapkan usia tua kematian. Apa jalan untuk melenyapkan usia tua kematian? Nah, jalan mulia berunsur 8. Ya, diingat-ingat. Ketika kita mengalami usia tua kelahiran, mengalami usia tua kematian, mengalami bahwa proses dumadi, kelahiran kembali. Ketika kita mengalami kemelekatan, ketika kita mengalami nafsu keinginan, semua itu menjadi penyebab munculnya penderitaan. Maka jalan untuk melenyapkan penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Sampai nanti yang ke-15 adalah awija. Tahu awija, sebab munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, yang ke-16 adalah asawa, noda batin. Noda batin itu ada 3. Noda batin berupa keinginan indria, kama asawa. Noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia. Dan noda batin berupa kebodohan batin, awija asawa. Ini dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Tahu noda batin, sebab munculnya noda batin, lenyapnya noda batin, jalan untuk melenyapkan noda batin. Apa jalan untuk melenyapkan noda batin? Jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi tidak ada lain selain jalan mulia berunsur 8 untuk melenyapkan duka. Ya, ini pandangan benar merujuk kepada
Samaditi Sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandangan benar ini perlu kita miliki sebagaimana tadi sudah disampaikan. Diumpamakan seperti fajar sebagai tanda terbitnya matahari, pandangan benar menjadi tanda terbitnya jalan mulia berunsur 8. Kalau sudah dimiliki, harus ditingkatkan. Gimana caranya? Di dalam sutta disebutkan demikian. Pancahi bikawe anggehi anugahita samaditi ceto wimuti pala sa. Panya wimuti pala cahoti, panya wimuti pala nisangsa. Ketika pandangan benar dibantu oleh 5 faktor, maka pandangan benar itu memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya. Kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buahnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan manfaatnya. Jadi ada berapa cara untuk meningkatkan pandangan benar? Anggutara Nikaya kelompok 5. Anggutara Nikaya itu, Bapak Ibu sekalian, kitab suci agama Buddha yang berisi butir-butir dhamma. Terdiri dari 11 kelompok. Mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Setiap kelompok memuat khotbah-khotbah Sang Buddha sesuai dengan kelompoknya. Ya, memuat khotbah-khotbah Sang Buddha yang berisi butir-butir dhamma, poin-poin dhamma sesuai dengan kelompoknya. Anggutara Nikaya kelompok 1, butir dhammanya berapa? 1. Anggutara Nikaya kelompok 2, butir dhammanya berapa? 2. Nah, sekarang yang akan kita bahas ini Anugahita Sutta dari kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 5. Jadi butir dhammanya ada berapa? Ada 5. Ya, jadi nggak usah bingung. Coba perhatikan aja. Anggutara Nikaya kelompok 7. Oh, berarti butir dhammanya ada 7. Ya, nggak usah bingung. Ya, memang inilah kadang-kadang karena minimnya literasi, jadi umat Buddha itu nggak tahu kitab suci. Ya, ya nanti bisa cari lemari, bisa nanti koleksi kitab suci Tipitaka. Ada. Oh, itu yang dari Ehipasiko. Itu bahasa Inggris. Bahasa Bali. Bahasa Bali apa bahasa Thailand? Yang dari Ehipasiko itu bahasa Inggris loh. Ya. Tapi yang bahasa Indonesia juga sudah banyak. Ada yang bentuk buku fisik, ada yang bentuk e-book. Aplikasinya juga sudah ada di Play Store. Aplikasi Sutta itu ada di Play Store. Download nggak? Nggak. Buat apa ya? Lebih seneng download PUBG. Ponakan saya itu juga ada yang jadi atlet e-sport. Jadi dia nanti ya minggu depan dia akan bertanding.
Ya, kadang-kadang apa istilahnya asik itu kalau sudah di depan komputer itu. Ya memang itu bisa menghasilkan uang juga ya. Kadang-kadang kalau dia pinter, dia bisa merancang-rancang senjata, dijual gitu. Ya, ada pesanan apa, nanti dia bikin-bikin, dia desain, ntar dia jual. Ya, nah, ada 5 cara untuk meningkatkan pandangan benar. Apa 5 cara itu? 1. Sila Nugahita. Pandangan benar akan meningkat jika dibantu dengan praktik moralitas. Ya, Bapak Ibu sebagai umat Buddha sehari-hari melatih 5 latihan sila. Di hari Uposatha atau di masa SPD ini ada beberapa yang melatih 8 sila. Ya, mungkin nanti kalau sudah ada waktu luang, ada waktu libur, ditingkatkan menjadi 10 sila, menjalani kehidupan sebagai samanera sementara. Ya, kan sudah ada programnya. Nah, kemudian juga bisa ditingkatkan lagi menjadi 227. Kenapa? Karena sudah ada program biku sementara juga. Ya, nanti kan tanggal 27 Mei ini ada penasbisan biku sementara untuk selama periode Wesak. Sudah ada yang pernah ikut dari Tanjung Redep? Belum ya? Itu 2 minggu. Nanti program 3 bulan juga ada. Nanti boleh juga. Misalkan mau jadi biku sementara 2 minggu aja boleh. Jadi biku sementara 1 bulan boleh. Ya, jadi bagaimana kita ini sebagai umat Buddha berupaya meningkatkan pandangan benar dengan 1, meningkatkan moralitas. Ya, jadi makanya seperti yang atas sila sekarang, niatnya ngapain? Meningkatkan pandangan benar. Ya, kenapa? Karena agar muncul dalam mentalitas kita jalan mulia berunsur 8. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pandangan benar bisa meningkat dibantu dengan Sutta Nugahita, belajar Dhamma. Ya seperti sekarang datang ke wihara tujuannya ngapain? Belajar Dhamma. Ya kan tadi baca males. Maka mau tidak mau agar pengetahuan pemahaman dhammanya meningkat harus pakai cara mendengar. Memang kalau kadang-kadang baca itu suka puyeng juga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita baca sutta itu banyak pengulangan. Banyak repetisi yang kalau kita enggak hati-hati sebenarnya itu ada 1 atau 2 kata yang beda. Puyeng. Kadang-kadang juga pakai bahasa kiasan yang belum tentu kita maksud. Bisa menangkap apa maknanya. Ya, nah itu. Maka kalau malas membaca, yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pandangan benar adalah banyak mendengar. Belajar dengan cara banyak mendengar. Nah yang ketiga, Sakaca Nugahita. Diskusi. Ya, sudah mendengar, diskusi. Nah, ketika kita diskusi, coba diperhatikan. Dalam kata Watu Sutta disebutkan, Anggutara Nikaya kelompok 3, ketika kita akan diskusi, coba diperhatikan narasumber diskusi kita. Ada berapa yang perlu diperhatikan? Anggutara Nikaya kelompok 3. Nah, ada 3 poin yang perlu diperhatikan. 1, narasumber atau teman diskusi kita itu minimal pengetahuan dhammanya selevel dengan kita. Kenapa? Karena kalau dia pengetahuan dhammanya di bawah kita,
nggak nyambung nanti. Kan ngomong nggak nyambung itu nggak enak, iya kan? Nggak ketemu nanti. Ya syukur-syukur dapat yang levelnya di atas kita. Ya, ini yang pertama, satu level pengetahuannya minimal. Yang kedua, dia ketika diskusi dengan kita tidak merendahkan. Kan orang zaman sekarang itu kalau ditanya suka jawab seenaknya aja. Ya kan? Nanti jangan sampai diskusi kita buka pertanyaan, jawaban dia apa? Kamu nanya, bertanya-tanya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Itu kan sebenarnya merendahkan, ya kan? Ya. Nah, yang ketiga, jangan sampai ketika kita nanya dia malah menyerang. Ya, kan bisa terjadi ketika dalam sebuah perdebatan, dalam diskusi itu terjadi perdebatan. Sehingga apa? Menyerang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, kalau nanti endingnya itu malah serang-serangan, nggak akan bisa meningkatkan pandangan benar, malah jadi pandangan salah. Nah, yang keempat, samata nugahita. Pandangan benar bisa meningkat jika dibantu dengan meditasi ketenangan. Ada latihan meditasi mingguan di sini? Ada nggak? Nggak ada. Ya nanti dimulai. Ya, puja bakti hari apa biasanya? Minggu sore. Nah, minggu sore sama hari uposata, bulan gelap, bulan terang. Nah, nanti bisa dalam seminggu itu di hari Rebo misalkan. Adakan latihan meditasi samata. Ya pakai meta bawana setengah jam. Dalam upaya apa? Meningkatkan pandangan benar. Gak usah yang susah-susah dulu meditasinya. Anapanasati yang sudah biasa anapanasati. Yang belum biasa ya pakai meta bawana. Ya itu dirutinkan. Nah pagi sore Bapak Ibu juga lakukan meditasi di rumah. Kan bisa dilakukan dengan 4 postur. Duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Ya kan? Duduk juga. Kalau memang nggak bisa duduk di lantai ya duduk di kursi. Yang penting tidak pakai kursi yang sandaran punggung. Ya punggungnya tidak bersandar. Kalaupun seandainya tidak punya kursi sandaran pinggang. Beda ya. Kursi sandaran punggung dengan kursi sandaran pinggang itu beda. Kalau kursi sandaran punggung ya sampai kayak begini tuh, jadi kita bisa begini. Ya, nah kalau kursi sandaran pinggang tuh cuma sebatas ini. Ya, nah itu yang kalau punya ya kita pakai kursi sandaran pinggang, biar badan kita tegak. Ya, kakinya menapak di lantai ya. Semoga saya bahagia 15 menit, lalu 15 menit berikutnya semoga semua makhluk hidup bahagia. Diresapi dengan penuh perasaan di dalam batinnya. Atau napas masuk, napas keluar, budo, boleh. Ya, dalam upaya meningkatkan pandangan benar perlu meditasi. Ya, atau kalau ada Bante datang ke sini, mungkin datangnya sebelum hari puja bakti, nah bisa malamnya kumpul buat bimbingan meditasi. Nanti kalau sudah punya basic, sudah punya dasar kan tinggal meneruskan. Ya, ada wihara yang saya asuh. Nggak ada kegiatan SPD seperti ini kalau sebulan menjelang Wesak. Yang diadakan sebulan mendalami samadhi. SMS. Ya, saya kasih mereka daftar hadir. Minggu pertama meditasi 30 menit. Minggu kedua meditasinya naik 45 menit. Minggu ketiga dan keempat meditasinya 1 jam. Nanti kalau perayaan Wesak yang hadir 30 hari, 31 hari, saya kasih bonus.
kasih hadiah. Ya, pokoknya yang penting begini, terlepas mereka meditasi atau meditabo, yang penting niat mereka setiap malam itu ke wihara. Itu aja. Ya kan? Kenapa? Karena nggak gampang. Ya kan? Kenapa? Dulu kan kita suka males ke wihara gara-gara ada sinetron bersambung di televisi. Ya kan? Apa itu? Tukang bubur naik haji misalkan. Gara-gara itu. Sampai seri berapa tuh tukang bubur naik haji teh? Ya, masih ada nggak? Udah nggak ada ya? Nah, saya jarang nonton TV soalnya. Apalagi sekarang udah analognya udah dicabut belum kalau? Udah ya. Sekarang pakai TV digital ya. Itu meningkatkan pandangan. Pokoknya penting sebulan tuh hadir ke wihara lah. Jadi wihara tuh ada aktivitas selama sebulan. Umat-umatnya datang. Ya ada orangnya aja. Ya, nah itu. Dengan meditasi samatha. Nah, yang kelima, pandangan benar akan meningkat dengan Vipassana Nugahita. Meditasi Vipassana. Ya, meditasi dengan objek 4 landasan perhatian. Memperhatikan jasmani, memperhatikan perasaan, memperhatikan pikiran, memperhatikan bentuk-bentuk pikiran. Bisa dari munculnya, berkembangnya, lenyapnya. Dipahami sifatnya anicca, dukkha, anatta. Ya, dalam upaya untuk meningkatkan pandangan benar. Yang mungkin sudah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ikut latihan meditasi Vipassana, sudah ada? Belum. Ya. Yang dulu di Surabaya mungkin tinggalnya pergi ke Wihara Dhammadippa Arama, ikut latihan meditasi Vipassana dibimbing Bante Kantidaro Mahatera. Mungkin Anda juga yang pernah ikut meditasi di Pila Trawas, di Pila Meta. Nah, itu bisa juga. Ya, nah itu upaya meningkatkan pandangan benar. Ada 5 caranya. Ya, dengan meningkatkan sila, dengan meningkatkan belajar dhamma, dengan diskusi, dengan meditasi samatha, dan dengan meditasi Vipassana. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, cara upaya bagaimana yang perlu kita lakukan sebagai umat Buddha untuk meningkatkan pandangan benar. Agar bisa tumbuh, muncul dalam diri kita sebagai umat Buddha, jalan mulia berunsur 8 yang menuntun pada akhir penderitaan. Di dalam Dhammapada disebutkan, Dhammapiti sukang seti vipassanena cetasa arya pawadite dame sada ramati pandito. Orang yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Orang bijak selalu bergembira dengan ajaran Dhamma yang dibabarkan oleh para mulia. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.